تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وإمام أهل الأرض والسماوات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, yang sangat saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para sesepuh, para hadirin wal hadirat sing mugi insyaallah sedaya pinaringan rahmat Gusti Allah taala lan mugi insyaallah berkat pengawasan dalu punika kita dadosaken tiyang sing bejo dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Ghazi bin Syahab, dan segenap para sesepuh Al-Habib Yahya, Al-Habib Hilmi, dan segenap habaib yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu per satu tanpa mengurangi ta'zim dan hormat saya, dan juga segenap kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu per satu, wabil khusus sahibul bait yang mengumpulkan kita di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini, Haji Sumarno. Mudah-mudahan beliau guru-guru kita semua insya Allah diberi panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita kumpul beliau di dunia, insya Allah kumpul maliting akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua dari kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan siapapun dari kita berangkat bawa hajat mugi kuntur mangke hajati qabul sedaya. Dan siapapun yang berangkat bawa sumpek, insya Allah pulang sumpeknya hilang semua. Yang masih jomblo insya Allah cepat ketemu jujune. Sing tasih melarat hati konglomerat. Amin Allahumma. Dan mungkin insya Allah mudah-mudahan kita dipercepat bisa ziarah Mekah Madinah, dan insya Allah nanti ditutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan kemampuan sampai-sampai kita semua sakit sesarengan bisa sama-sama kumpul dalam kajian atau perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini. Wabil khusus di malam hari ini kita kumpul di majlis zikir wassalawah dan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis jiwarul hawi, yang mudah-mudahan zikir-zikir kita ini yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakarani. Kata Allah Ta'ala, saya ini adalah teman bagi orang yang mau mengingat saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya tadi dikatakan dalam qasidah tadi, Subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi, memuliakan bagi orang yang mau menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebut-nyebut Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemuliaan bagi kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa huwal jalisu lahu Allahu wa huwal jalisu lahu. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala jalis, teman duduk bagi orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah senang sama seseorang, orang tersebut itu dicintai sama Allah, dan Allah Ta'ala memerintahkan memanggil Jibril, memberitahu kepada Jibril, ya Jibril, saya cinta sama orang ini. Kalau sudah Jibril tahu bahwasanya Allah Ta'ala cinta sama seseorang, Jibril mengumumkan kepada semua orang, mengumumkan kepada segenap para malaikat di saat itu, wahai para malaikat, ishadu, ingat-ingatlah, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada fulan,
maka cintailah kalian semua kepada orang tersebut. Cintalah kepada dia. Kalau Allah Ta'ala sudah memerintahkan ahlus sama untuk cinta kepada dia, maka orang tersebut menjadi orang yang diterima di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahayanya bagi orang-orang yang tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancamannya langsung dari Allah Ta'ala sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengancam. Apa ancaman Allah Ta'ala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling daripada zikir, orang yang tidak mau berzikir, maka akan aku jadikan rizkinya macet. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untung alhamdulillah setiap Selasa niki nggih mboten bulanan ya, datangnya kula kadang-kadang kisah ulan, kadang-kadang berapa bulan sekali ya, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti saya tidak hadir pengajian, ya hadir pengajian ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad ya, mudah-mudahan bisa rutin, amin. Kados jenengan sedaya niki alhamdulillah. Allah ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau mendekat kepada Allah Ta'ala, kan kita manusia banyak mengeluh rezeki ngeten ngalur ngidul lah, kuncinya dari Allah Ta'ala zikir tadi. Kita mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat yang seperti ini, maka Allah Ta'ala akan membuka bagi kita semuanya pintu rizki bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulan yang seperti ini sudah jelas yang mana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taman daripada tamannya surga. Idza marartum bi riyadil jannah, apa kata Nabi? Farta'u. Kalau kalian melewati daripada tamannya surga, maka mampirlah. Ditanya, tamannya surga di dunia yang mana ya Rasulullah? Dijawab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis dzikir, tempat-tempat yang mana di kumpulan tersebut kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya mau bertanya kepada antum semuanya, ada yang kenal Imam Syafi'i napa mboten? Ada yang kenal? Pernah dengar ya nama Syafi'i? Karena kita di Indonesia niki kata sing madhabnya Syafi'i, yang banyak madhab Syafi'i. Madhab ada 4 yang sekarang, dulu banyak, tapi yang mudawan yang ditetapkan sekarang ini cuma 4 ya. Imam Malik madhab Maliki, Imam Hanafi Abi Hanifah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, yang terakhir Imam Hambali Imam Ahmad bin Hanbal. Kita madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang top ya, saking topnya makanya kita banyak anak-anak kita atau tetangga kita atau yang hadir ini pasti ada yang namanya Syafi'i. Ada yang namanya Syafi'i? Ada. Kenapa? Karena orang tuanya berharap agar anaknya ini menjadi Imam Syafi'i. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Imam Syafi'i ini orang yang mulia. Karena Imam Syafi'i orang yang dekat kepada Allah. Alim, soleh, komplit sak sembarangan nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, makanya orang kepingin namanya Syafi'i. Sampai saking meratanya Imam Syafi'i, nama orang Syafi'i itu mulai yang kiai sampai maling ada namanya Syafi'i. Komplit, ya di mana-mana. Subhanallah. Kenapa? Karena nama Syafi'i itu adalah yang awal orang namanya dikenal dengan Syafi'i adalah orang yang soleh. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, siapa mau ngasih anaknya namanya Syafi'i? Contohnya, kalau saya boleh tanya, ada yang namanya Fir'aun? Mboten wonten sing namanya Fir'aun. Kenapa? Karena ada orang kepingin anaknya seperti Fir'aun. Nah, seperti itulah. Kalau kita teliti, Imam Syafi'i umur 7 tahun itu Al-Quran sudah ngelontok. 7 tahun. Padahal kalau di hadis anak umur 7 tahun itu kalau tidak sholat itu diingatkan sama orang tuanya. Ayo nak sholat. Umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun diperintahkan sholat. Kalau umur 10 tahun dipukul kata Nabi, betul? Nah, makanya kalau di sini kita ditanya, ya anak-anak mungkin ada anaknya kecil, tahu bapaknya tidak sholat, bapaknya diingatkan, Pak sholat Pak, alah konsep cilik, loh Pak katanya guru Pak, katanya guru saya Ustadz, kalau anak kecil tidak sholat umur 7 tahun itu diingatkan, kalau 10 tahun dipenjalin, anak 10 tahun, aku ini 40 nak. Ya, katanya guru kalau sudah 40 tidak sholat katanya suruh sembelih.
Ya, dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi taufik ibadah untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i ini ku saking mulianya, Masya Allah, 7 tahun hafal Al-Quran, hafal Muwatta. Le baca, Imam Syafi'i kalau baca, ketika baca bagian kanan itu yang bagian kiri ditutup. Ketika baca bagian kiri, kanannya ditutup. Ya, saking satu kali baca cetok langsung. Kalau dari rumah berangkat ke masjid, telinganya itu ditutup. Kenapa? Takut kedengeran suara regone bawang, regone tomat, ini hafal kabeh ini. Cekat semua, ini bahaya. Iya, kenapa? Karena dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pasar boleh apa mboten? Boleh. Ya, sampai ajarannya Nabi SAW masuk pasar itu boleh. Ya, bagus, tidak masalah. Tapi kalau kita mau mengikuti caranya Nabi, masuk pasarnya kita mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Nabi SAW? Zikir malih. Ya, kata Nabi SAW, man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hayyun wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, orang yang masuk pasar dengan membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti ini saja, kata Nabi SAW, masuk pasar itu langsung dosanya dihapus sebanyak beribu-ribu dosa. 1 juta dosa diampuni sama Allah Ta'ala. Mulia apa batin? Mulia. Pahalanya ditambah oleh Allah Ta'ala 1 juta pahala. Dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi apa? Zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masuk pasar yang dikatakan oleh Nabi SAW, pasar itu tempat paling yang dibenci sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kita keingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Syafi'i ini mau dikasih kecerdasan sama Allah Ta'ala. Lahir di daerah Palestina, ya, belajar di mana-mana. Sampai ketika beliau bertemu sama Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas itu ketika awal hadir masih umur 13-an katanya. Ketika hadir Imam Syafi'i, Imam Malik ini menerangkan hadis. Dibilang di satu pertemuan tersebut menyampaikan 18 hadis. Ya, 18 hadis. Teng-teng. Hadis pertama dijelaskan, hadis kedua Imam Syafi'i ini hadir karena waktu itu masih umur berapa? 13, ya, 13. Wes lali ini beda di Imam Syafi'i. Ya. Umur 3 masih kecil, tahunya kita anak umur 13 itu hadir pengajian, wayani ceramah, tangtung-tangtung mukul dewi. Ya, mukul-mukul hadroh, biasanya seperti itu. Ini hadir duduk di belakang karena terlambat. Saat itu ketika Imam Malik menyampaikan hadis, Imam Syafi'i ini melakukan tangannya yang satu nutul, kayak meletakkan di lidah, terus nyatet di telapak tangan yang kiri. Nyatet. Imam Malik, ulama besar, umatnya banyak. Ketika melihat satu anak lagi sontoloyo cilik, dolenan di majelis saya, mainan di majelis saya. Oh nanti kan. Ketika majelis sudah selesai, salaman. Ketika sampai si kecil ini tadi Imam Syafi'i salaman, dipegang tangan kiri. Wis nanti saya mau bicara. Salaman. Semua sudah selesai, ditanya Imam Syafi'i. Ya walad, man ismuka? Siapa namamu? Ismi Muhammad bin Idris. Ismi Muhammad bin Imam Syafi'i niku, Syafi'i itu tempat daerahnya beliau, ya, nisbah dinisbatkan ke Syafi'i, ya, tapi nama aslinya beliau adalah Muhammad bin Idris. Apakah beliau cucunya Nabi? Bukan. Beliau bukan cucu Nabi, tapi bertemu nasab di kakek Nabi yang namanya Abdul Manaf. Kan Nabi Muhammad siapa namanya? Muhammad. Abahnya namanya bin Abdullah bin, mulai sedikit ini yang jawab. Bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, bin Abdi Manaf. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kata Nabi, sampai Adnan ini jangan dilanjut. Makanya dibilang di maulidnya Habib Umar itu, fahunaka gif
wa'lam ilas wa hunaka kif wa'lam bi raf'ihi ila Ismaila kana lil abi mi'wana. Ya, sampai Abdi Manaf berhenti, jangan dilanjut karena kalau sudah di atasnya Abdi Manaf ini Adnan itu banyak perbedaan. Tapi kalau mulai Nabi sampai Adnan itu sepakat ulama. Makanya kita sebenarnya wajib hafal. Nasabnya Nabi itu wajib hafal. Ya, jangan nasabnya Michael Jackson, nasabnya Cristiano Ronaldo dihafal sampai ukuran sepatu nih barang. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhasil, Imam Syafi'i bertemu di Nabi itu di Abdul Manaf tadi. Jadi masih ada kerabat, ketemunya di kakek yang keberapa. Alhasil, ketika ditanya, "Hei, kamu hadir di majelis saya, kok kamu mainan ludah?" Kan lihat dimasukkan tangannya, tulis. Saya tidak mainan, kata dia. Saya tidak bermain. Saya nyatet hadis-hadis yang kamu sampaikan. Enggak, saya kelihatan sendiri kamu bermain. Kata Imam Syafi'i, dijawab, kalau jenengan kerso, ini tak sampaikan semua 18 hadis. Ayo coba saya mau dengar. Saya mau dengar. Dijawab, hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Nomor 2, qala Rasulullah, sampaikan. Sampai 18, melongo. Imam Malik, iki cilik-cilik, top iki. Iki sing ndek ngarep-ngarep yo muncul nyuting mana wis. Misal ya. Tapi lebih bagus ini bagi-bagi pahala. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa tahu yang di rumah tidak bisa hadir bisa lihat, betul? Atau yang di belakang tidak pernah lihat saya nanti bisa lihat streamingnya. Masya Allah ada TV-nya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah semakin maju. Masya Allah. Insya Allah maju dunia, maju akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Imam Malik tadi ketika tahu Imam Syafi'i cerdasnya, pinternya seperti itu, langsung dibilang sama Imam Malik, ya walad, ittaqullah. Kamu yang takwa sama Allah Ta'ala karena kamu punya masa depan yang sangat cemerlang. Kamu punya masa depan yang sangat cemerlang. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu Imam Syafi'i mulia seperti itu. Apakah abahnya kiai? Apakah abahnya itu seorang ulama? Tidak ternyata. Ya, tidak. Kita semua yang sekarang hadir ini, kita mungkin, ya Allah saya ini ngaji pletot-pletot. Misal, ya ngajinya pletot-pletot, kok kula niki seneng lihat para kiai, kadang-kadang masih muda-muda, Gus, habaib, senom, ceramah, ngimami, ngeten suaranya enak-enak, seneng nggak? Seneng, aja khawatir, pasti bisa. Maaf nggih, peribahasanya elek-elekan itu ngeten. Maaf, ini elek tapi mantep. Maaf, pantatnya ayam itu bisa mengeluarkan telur. Betul apa betul? Pantatnya ayam itu bisa ngerono endok, dan telur itu Masya Allah bisa dimasak apa saja. Betul. Kalau sudah keluar telur, telurnya jadi mulia. Meskipun keluarnya dari mana tadi? Masya Allah. Dan jangan pernah kalau makan telur ingat-ingat pantatnya. Jangan. Tidak nyambung nanti. Allah iki metu teko bokongnya ayam ini. Tidak enak nanti rasanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf kita maaf lah kita ini yang seperti ini sih gaya modelnya segala model ya. Apa yang keluar dari punya kita? Bisa dijadikan sop? Shallu ala Nabi Muhammad. Lah subhanallah, masih bukan ulama, bisa nanti anak cucu kita menjadi ulama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dikatakan ketika cerita di surat Al-Kahfi itu ketika menceritakan wa ammal jidaru, ketika Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Musa, ya, ketika Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Musa itu menceritakan tentang perjalanan mereka, kan ada 3 pertanyaan. Ya pernah saya terangkan waktu itu, lali bisa, wis tak baleni mboten napa-napa. Ya, memang lalian jenengan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada tiga kejadian yang mana salah satunya akhirnya diterangkan oleh Nabi Allah Khidir bahwasanya amal jidaru fakana li ghulamain. Tembok yang tadi saya hancurkan. Jadi Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Musa ini masuk satu daerah yang tidak ada dari mereka yang nerima. Mau bertanggung maksudnya aduh aku ki luwe. Saya ini lapar sama Nabi Khidir ini podo luwe ini, podo laparnya sama-sama lapar kepingin makan. Notok rumahnya orang ditolak, notok sana ditolak, notok sana ditolak. Sampai-sampai Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa ini, Nabi Allah Khidir melihat ada satu rumah yang miring. Dibenarkan rumah tadi sudah bagus. Dibilang sama Nabi Allah Musa, loh Dir, ya,
Ibarat ya, Nabi Khidir, kamu tadi membenarkan rumah tadi, sak temen nih ya. Kalau kamu minta balasannya gede. Biayanya maksudnya. Kalau minta biaya, biayanya besar. Loh, sudah saya kasih tahu mulai awal. Jadi mulai awal pertemuan itu dikatakan, kalau kamu mau ikut sama saya jangan pernah tanya apa-apa. Jangan pernah tanya apa-apa. Wes diem mawon. Sugui rawon makan. Kayaknya apa? Lep. Ya. Masuk semua. Nanti dikasih handphone dimakan juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhasil dijawab, kenapa kok rumah itu saya benarkan? Karena dijawab sama Nabi Allah Khidir, li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihah. Dibilang rumah itu adalah milik daripada dua anak yang masih kecil-kecil. Karena rumah ini kalau saya hancurkan, di bawahnya itu kanzun lahuma. Ya, wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah itu ada kanz, harta karunnya. Dan harta karun tadi kalau sampai rumahnya dihancurkan, kelihatan harta karunnya karena mereka masih kecil anak dua ini. Akhirnya dimpek di tonggo-tonggo nih. Ada yang seperti itu di sini. Di kota kita ada seperti itu. Dititipi anak yatim, duwe dilek dewe. Ada. Ada sebagian. Ya, di sebagian itu ada. Ya, dititipi anak tapi dilek, naudzubillah min dzalik. Akhirnya anaknya belontang-belontung. Naudzubillah min. Mudah-mudahan anak kita diparingi selamat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah taala, dikatakan bahwasanya saya sengaja rumah itu saya benarkan. Kenapa? Karena kakek mereka wa kana abuhuma. Bahasanya Al-Qur'an, ayah mereka itu soleh. Orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan ayah katut sampai anaknya. Kesolehan ayah katut sampai anaknya. Dibilang sama ulama, ayahnya ini siapa? Mbae sing ketujuh. Kakeknya yang 7, yang soleh itu bisa manfaat sampai cucunya. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, mungkin kita meninggalkan keluarga kita di rumah, hadir majelis, mungkin tadi berangkat ada yang kehujanan atau dan lain sebagainya. Insya Allah kesolehan ini manfaat buat kita dan juga manfaat buat anak-anak kita. Amin. Nah, tadi Imam Syafi'i saya tutup, ya saya paskan setengah jam. Tadi dibilang 3 jam sebenarnya. Ya, masih kurang 20 detik. Dihitung. 1. Salu ala Nabi Muhammad. Abahnya Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i menjadi seperti ini bukan karena abahnya kiai, anaknya kiai pisan itu umum. Ya, abahnya ulama, anaknya ulama itu umum, betul ya? Tapi ini ternyata Imam Syafi'i itu abahnya bukan orang yang kuat. Tapi abahnya itu orang biasa-biasa saja. Kebiasaan abahnya itu apa? Sregep hadir pengajian. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sregep hadir pengajian, ada les berangkat. Duduk paling depan, Masya Allah, solawatan, zikiran, bukan ngenteni wayani mangan khusyuk. Ya, Masya Allah, wayani makan khusyuk, Masya Allah. Cokake, pagi-pagi, Masya Allah. Subhanallah. Lah, apa yang dilakukan abahnya itu? Setiap hadir pengajian, melihat orang soleh, dungo. Mudah-mudahan anak saya seperti ini. Amin Allahumma. Lihat orang soleh ini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti ini. Anak-anak seperti ini, Masya Allah. Anak itu aset kita. Orang yang dikasih keturunan untung-untung. Naudzubillah min dzalik, dikasih keturunan malah anaknya ngerusak awake. Naudzubillah min. Makanya sebagian orang-orang soleh itu diantara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berani berjanji sama Allah Ta'ala ngeten. Ya Allah, kalau memang keturunan saya itu semakin merusak nama baik keluarga, wes lebih baik tak punya anak. Naudzubillah, bahaya. Makanya dikatakan ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Dikatakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu banyak, tapi yang paling top ya setelah Islam dan iman ya jadi umatnya Nabi Muhammad, setelah itu apa? Anak yang taat, yang soleh. Nah, subhanallah, seperti tadi Imam Syafi'i, abahnya bukan ulama tapi anaknya tadi jadi orang yang setiap tiap gang, tiap RT, RW mesti ada yang namanya Syafi'i dan tidak ada yang namanya Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kumpulan kita yang mungkin mau ini sebentar ya, setengah jam mungkin kurang lebih, ya mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat siapapun yang mendengarnya. Mudah-mudahan juga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penyejuk mata kita ketika kita nanti tua, bukan meninggalkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita meninggal dunia, anak-anak kita selalu ingat dengan kita dan mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.